Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus limpahkan kepada kita semua. Dan kembali di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kita bisa duduk di majelis ilmu. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di dalam majelis tersebut. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang mereka duduk di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Dan ini adalah merupakan sebuah fadl, sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus, kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang hakikatu ta'dimillah, yaitu hakikat seseorang itu bagaimana bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perjalanan kita butuh hati kita untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan muallif rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang berada di atas langit maupun di muka bumi ini semua menunjukkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha agung. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang azim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Beliau menjelaskan, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hal yang pertama yang senantiasa kita perhatikan yang itu menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang itu mengenal tentang hakikat dunia. Dan dunia ini menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung yang begitu tinggi. Itu semua menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu luar biasa ini ternyata bukan tempat yang abadi. Ini adalah merupakan tempat
yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jembatan untuk kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang itu mengetahui tentang hakiratud dunia, bahwasanya dunia itu rendahan. Dan yang kedua yang beliau sebutkan saksi-saksi yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan akhirat itu untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Seseorang akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan syahidul akhirati, yaitu bagaimana kita bisa melihat akhirat yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullahu taala beliau mengatakan fa idza qama bil abdi hadza asy-syahidu minha tarahala qalbuhu anha. Beliau mengatakan, maka apabila seseorang yang bersaksi telah melihat tentang hakikat dunia, yang ternyata dunia itu adalah merupakan sesuatu yang hakir, sesuatu yang rendahan, sesuatu yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu tarahhala qalbuhu anha. Hati seseorang itu pasti akan pergi dari yang namanya dunia. Dan ada di dalam hatinya itu yang namanya dunia. Dan yang ada seseorang tersebut, beliau mengatakan wasafara fi talabid daril akhirati. Dan seseorang itu ketika tahu bahwasanya akhirat itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tempat yang Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan kita di akhirat tersebut, seseorang itu akan bersafar menuju dan mencari tentang kehidupan akhirat. Wahina idzin, dan ketika itu yaqumu biqalbihi syahidun minal akhirati wa dawamiha. Maka seseorang betul-betul akan melihat ternyata akhirat itu adalah merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan semua makhluk-makhluknya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang akhirat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya akhirat ini adalah merupakan darul hayawan, kata Allah. Ini adalah merupakan tempat yang sesungguhnya. Sedangkan tempat kita ini adalah merupakan tempat yang kita hanya sekedar singgah. Maka kita akan berbicara tentang masalah keimanan kita tentang al-imanu bil yaumil akhir. Kita akan berbicara tentang bagaimana keimanan kita tentang hari akhir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah sebuah kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Akan tetapi yang namanya kebaikan, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para anbiya, beriman kepada para rasul, beriman terhadap yaumul akhir. Itulah hakikat sebuah kebaikan. Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menggandengkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sering gandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhirat? Karena memang orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, itu akan menjadikan seseorang itu apa? Beramal. Akan menjadikan seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
ketika seseorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa apa? Mengingat akhirat. Orang kalau sering-sering mengingat akhirat, ini adalah merupakan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan para rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Shad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar," kata Allah. Dan ingatlah hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Ibrahim, Ishak, Yaqub, yang mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala berikan risalah kepada mereka. Apa yang mereka miliki? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar," kata Allah. Kebiasaan para anbiya, kebiasaan para nabi, akhlasnahum, kami pilih mereka bi khalisatin, dengan nikmat yang sangat besar. Apa itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada para anbiya? Dzikrad-dar. Mereka itu selalu mengingat hari akhirat. Itu kebiasaan para anbiya. Ternyata para anbiya itu betul-betul apa? Senantiasa di dalam kehidupan mereka mengingat yang namanya akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar." Mereka itu adalah orang-orang pilihan kami. Ternyata orang-orang yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mereka apa? Mengingat akhirat. Makanya beliau, para ulama, ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Ta'ammal hadzal istifa'al ats-tsamin, laqad istafahumullahu bidzikrid daril akhirah." Allah Subhanahu wa taala memilih mereka para anbiya dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik di dalam hatinya untuk senantiasa ingat akhirat. Kenapa? Kalau seseorang senantiasa mengingat akhirat, akhirnya apa? Antakunad darul akhirata hadiratun ma'ahum fi adhanihim. Fahiyya tuqidu minal ghaflah. Orang yang senantiasa mengingat akhirat, akhirnya apa? Membangunkan dari yang namanya kelalaian. Ini kelebihan orang-orang yang mereka apa? Mengingat akhirat. Bukan hanya sekedar anbiya. Tapi siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang yang mereka senantiasa apa? Ingat terhadap yang namanya akhirat. Ingat terhadap yang namanya akhirat. Makanya salah satu dengan yang lainnya para sahabat ketika bertemu, apa yang mereka ucapkan? Hayya nu'minu sa'atan, ayo kita beriman meskipun sesaat. Yang mereka bicarakan tentang apa? Tentang akhirat. Nah, inilah kebiasaan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang itu selalu senantiasa ingat terhadap yang namanya akhirat. Data yang dimasukkan di dalam hati seseorang itu banyak akhiratnya. Data yang dimasukkan ke dalam hati seseorang itu banyak akhiratnya. Coba kalau kita, Pak, kalau kita ngomongin akhirat terus, paling dibicarakan sama orang apa? Sudah usah sok suci ngomongin akhirat terus, kan kayak gitu. Ya ngomong enggak, Pak? Ya kan? Kalau kita ketemu sama teman, ya ingat kuburan. Gitu kan? Ya ingat akhirat. Paling jawabannya apa? Sudah usah sok suci ngomongin akhirat terus, kan seperti itu. Padahal apa? Mengingatkan kita tentang akhirat itu adalah merupakan apa? Ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan apa? Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memilih para anbiya itu dengan nikmat yang paling besar, yaitu dengan apa? Dengan mereka mengingat hari akhirat. Karena sesungguhnya apa? Hari akhirat inilah yang akan senantiasa apa? Mengingatkan seseorang tentang hakikat kehidupannya.
Nah, itu semua tergantung terhadap yang namanya data, Pak. Dan Ana pernah sampaikan. Bahwasanya data seseorang di dalam hatinya itu masuk data apa yang masuk di dalam hatinya. Kalau data tentang akhirat yang masuk ke dalam hatinya, ya seseorang bisa cinta terhadap yang namanya akhirat. Tapi kalau data masuk dalam hatinya yang lain-lain, ya yang lain-lain yang mendominasi di dalam hatinya. Tadi pagi ketika kita ngaji, ya kan? Subhanallah, ketika ngaji ingat akhirat. Oh iya, akhirat. Tadi ada bapak-bapak ingat. Ketika keluar ada pisang goreng, ya kan? Ada gorengan. Hilang ingat akhiratnya tadi sudah. Kan seperti itu. Maka inilah kehidupan. Hati kita itu harus betul-betul kita persiapkan untuk senantiasa kita mengingat akhirat. Kemudian beliau mengatakan wa annaha hiyal hayawanu haqqan, bahwasanya apa? Kehidupan akhirat itu adalah merupakan kehidupan yang nyata sesungguhnya. Fa ahluha la yartahiluna minha. Orang-orang kalau sudah berada di negeri akhirat enggak akan pernah meninggalkan negeri akhirat. Karena sesungguhnya negeri akhirat itu adalah merupakan negeri yang abadiyah. Negeri yang kita akan kekal di dalamnya. Bal hiya darul qaror. Bahkan akhirat itu adalah merupakan tempat kita apa? Tinggal selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan wa anna dunya binisbati ilaiha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dunia kalau dibandingkan dengan akhirat itu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima tarji'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dunia dibandingkan dengan akhirat itu sebagaimana salah seorang menjadikan isba'nya, yaitu jarinya, di lautan. Falyandur bima yarji'. Yang kembali seberapa dibandingkan dengan apa? Dengan lautan tersebut. Sedikit. Itulah hakikat apa? Hakikat dunia. Yang selama ini kita kumpulkan, ternyata apa? Ternyata dunia hanya sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu dikatakan waqala ba'du tabi'in, dikatakan oleh sebagian para tabi'in, beliau mengatakan mad dunya fil akhirati illa aqallu min dzurratin wahidatin fi jabalid dunya. Dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat itu apa? Fi dzurratin wahidah, yaitu hanya sekedar sebiji gandum dibandingkan dengan apa? Jabal, dengan gunung. Akhirat itu jauh lebih apa? Lebih harus kita persiapkan dan jauh lebih harus kita apa? Cari. Karena itu adalah merupakan bekal kita ketika kita apa? Di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau seseorang mengetahui tentang ternyata dunia yang kita berada di atas dunia ini itu adalah merupakan sebuah jembatan kita untuk menuju akhirat. Dan kalau seseorang betul-betul meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Jauh lebih baik dari sisi sifatnya dan jauh lebih kekal. Apa yang kita rasakan di dunia, antum rasakan di dunia, makanan apa yang paling nikmat yang antum rasakan di dunia? Di akhirat itu jauh lebih baik rasanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati akhirat, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun fi qalbin bashar. Yang seandainya engkau mendengar sesuatu tentang kenikmatan yang ada di dunia ini, di akhirat jauh lebih indah. Yang kalau seandainya engkau melihat sesuatu kenikmatan, maka di akhirat itu jauh lebih indah. Dan kalau seandainya terbetik di dalam hati kita tentang sebuah kenikmatan, di akhirat itu jauh lebih indah sifatnya. Dan jelas lebih kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih supaya kita betul-betul bisa meyakini walal akhiratu khairu wa abqa? Bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ikhwani wa akhwati fillah, bercerita tentang kalau seseorang itu betul-betul memahami bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Itu apa?
kalau tertancap di dalam hati seseorang, teringat dengan apa? Teringat dengan penyihirnya Fir'aun. Penyihirnya Fir'aun, di zamannya Fir'aun, itu mereka adalah ahlu dunia. Yang mereka betul-betul menjadi penyihir di zamannya Fir'aun, yang mereka cari itu betul-betul apa? Dunia. Mereka nyihir untuk mencari dunia. Cintanya terhadap dunia itu begitu luar biasa. Tapi ketika iman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat nancep ke dalam hatinya, apapun yang akan mereka terima itu enggak akan mempengaruhi dirinya. Makanya ketika Fir'aun memerintahkan kepada tukang sihirnya untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, dan ternyata mereka dijanjikan untuk apa? Kalau seandainya kau menang dari Nabi Musa, dijanjikan apa? Kedudukan, dijanjikan harta. Dan itu yang mereka inginkan, cintanya terhadap dunia luar biasa. Tapi ternyata ketika mereka kalah dari Nabi Musa alaihi salam dan masuk iman ke dalam hatinya dan tahu bahwasanya kehidupan ini adalah merupakan tempat lewat saja dan kehidupan akhirat itu adalah merupakan sesuatu yang kekal, apa yang dijanjikan oleh Fir'aun kepada mereka? Dijanjikan apa? La usallibannakum min judhu'in nakhli. Akan disalib sama Fir'aun. Kemudian apa? Akan disilang oleh Fir'aun. Janjinya apa? Dibunuh. Tapi apa yang mereka katakan ketika mereka sudah masuk ke dalam hatinya rasa cinta terhadap yang namanya dunia, mereka mengatakan apa? Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kalau kamu mau bunuh saya, kamu cuma bunuh apa? Kehidupan dunia ini. Setelah itu apa? Saya akan bahagia dengan rasa iman yang saya miliki. Ini keimanan yang luar biasa ketika seseorang itu masuk ke dalam hatinya rasa cinta terhadap yang namanya akhirat. Kehidupan dunia tidak ada apa-apanya. Dan begitu banyak cerita-cerita bagaimana kalau seseorang itu betul-betul tahu tentang hakikat akhirat, ya seseorang itu akan mengorbankan kehidupan dunia untuk kehidupan apa? Kehidupan akhiratnya. Orang kalau tahu kehidupan dunia kayak apa, kehidupan akhirat kayak apa, orang akan merelakan kehidupan dunianya untuk kehidupan akhiratnya. Coba kita lihat bagaimana kehidupan dunia yang banyak direlakan oleh para sahabat, oleh ashabul ukhdud. Bagaimana mereka dicemplungkan ke minyak yang mendidih. Bagaimana para sahabat disiksa. Semua kehidupan dunianya dikorbankan untuk kehidupan akhiratnya. Kenapa? Nancap ke dalam hatinya, wal akhiratu khairun wa abqa. Kan berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Kita mengorbankan akhirat kita untuk apa? Untuk dunia. Waktunya kerja, sholat nanti diakhirkan. Berarti apa? Akhirat kita yang kita singkirkan untuk kita mendapatkan dunia. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita jauh lebih kenal terhadap urusan dunia dibandingkan kita kenal dengan urusan apa? Urusan akhirat kita. Meskipun lisan kita yang ini adalah merupakan sebuah teori, wal akhiratu khairun wa abqa, bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, ternyata apa? Amal perbuatan kita tidak menunjukkan hal tersebut. Ini ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini PR kita semua. Supaya kita terus-menerus, makanya mungkin bapak-bapak sebagian, kok Ustadz terus-terusan ngomong masalah akhirat, ya kan? Ngomong masalah kematian, ngomong masalah rendahnya dunia, gitu. Emang nggak ada yang lain, Ustadz? Anak ngomong setiap pagi sampai sore saja, itu pun kita masih cinta dunia. Gimana kalau anak ngomongnya cuma setahun sekali, gitu? Ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang beliau bicarakan kepada para sahabat. Kurikulum pertama kali yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada para sahabat itu apa? Perkara ini. Allah besar, akhirat besar, dunia kecil. 13 tahun, Pak. 13 tahun, bahkan 10 tahun pertama tidak ada syariat apapun. Ini yang dibicarakan di hadapan para sahabat. Terus menerus ketemu Rasulullah yang dibicarakan akhirat besar, Allah Maha Agung, dunia rendahan. Itu pun butuh waktu 10 tahun. Ana ketemu antum seminggu sekali. Gitu kan? Dia yang dibicarakan tentang akhirat. Itu pun kadang, Ustaz enggak enak ceramah yang lain, Ustaz. Ceramahnya itu aja. Ini aja seminggu sekali, ya alhamdulillah gitu kan. Daripada setahun sekali,
ya tidak ada asarnya sama sekali. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana seseorang itu membangun keagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang itu harus kenal tentang syawahidud dunia. Hakikat dunia harus betul-betul kenal. Kemudian apa? Syawahidul akhirah. Hakikat akhirat itu betul-betul harus kenal. Karena kalau seseorang itu betul-betul hatinya sudah bergantung terhadap akhirat, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu langsung bisa menjadi sebuah ibrah. Langsung bisa menjadi peringatan bagi kita. Makanya kalau dibacakan Al-Qur'an, kalau dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok hati kita nggak ada gerakan? Berarti hati kita itu masih belum cinta terhadap yang namanya akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Hud, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirati dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada kita, baik itu ayat Al-Qur'an yang kita dibacakan, yang kita diperdengarkan, yang kita juga membaca sendiri. Begitu pula kita dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang lain. Apa kata Allah? Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya itu akan menjadi ayat. Menjadi sebuah peringatan. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang hatinya ghaflah, hatinya lalai, hatinya enggak cinta terhadap akhirat, enggak bisa. Ayat itu akan menjadi sebuah peringatan kata Allah Subhanahu wa taala, liman khafa adzabal akhirah. Bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang akan dikumpulkan. Maka ketika ada ayat diperdengarkan kepada kita, kok kita biasa-biasa saja dan kita tidak tergerak hatinya, perbaiki hati kita. Oh, ternyata hati kita masih kurang kenal terhadap hakikat akhirat. Dan inilah ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan sebuah kehidupan yang hakiki itu adalah merupakan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Makanya orang-orang yang mereka menyia-nyiakan kehidupan dunia, menyia-nyiakan kehidupan akhirat dengan mereka sibuk dengan urusan dunianya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sering kita baca di dalam surat Al-Fajr, kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti didatangkan kepada manusia semua jahanam, dan setiap kita Pak, itu pasti akan melewati yang namanya jahanam. Jangan dikira, oh saya orang mukmin saya enggak melewati jahanam. Pasti kita akan melewati jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, kata Allah dalam surat Maryam. Setiap kalian pasti akan melewati yang namanya jahanam itu. Akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana neraka jahanam. Illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dengan jahanam, apa kata Allah? Baru ketika itu yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Baru orang itu akan sadar, nginget. Oh iya dulu Ustaz Baidawi ngingetin saya. Oh iya dulu Ustaz Fulan ngingetin saya tentang akhirat. Semua akan kita ingat tentang apa yang kita kerjakan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia itu. Baru seseorang itu akan menyesal dan seseorang itu akan mengatakan apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dia baru nyesel, seandainya saya berbuat untuk kehidupanku. Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau memikirkan, Allah Subhanahu wa taala mengibarahkan, menyebutkan perkataan orang-orang yang menyesal tersebut dengan kalimat apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku berikan sesuatu untuk kehidupanku. Menunjukkan apa? Kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia. Kehidupan yang hakiki itu adalah merupakan kehidupan akhirat. Karena apa? Karena Allah menyebutkan al-hayah, kehidupan apa? Kehidupan akhirat.
Inilah hakikat sebuah kehidupan. Kalau kita gak pernah menyiapkan kehidupan akhirat kita, maka apa? Makanya kita akan penyesalan yang akan kita rasakan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nazi'at, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat An-Nazi'at tentang orang-orang yang mereka dua kelompok. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Orang kelompok pertama ini orang yang senantiasa melampaui batas. Kerjaannya apa? Atharul hayatad dunya. Mereka lebih milih kehidupan dunia. Salat nantilah, tak kerja dulu. Gitu kan? Suruh untuk ngaji Al-Quran, nanti masih baca Facebook, baca yang lain-lainnya. Disuruh untuk berzikir, masih nongkrong, masih ngobrol sama teman-temannya. Akhirnya apa? Atharul hayatad dunya. Dia lebih mengedepankan atharul hayatad dunya. Kehidupan dunia mereka lebih kedepankan. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala apa? Al-jahimah hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Berbeda dengan kelompok yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kelompok yang kedua ini mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya apa? Nahan nafsa 'anil hawa. Dia ngepres hawa nafsunya. Dan ini yang ana sampaikan tadi pagi. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang seperti apa? Orang yang ngepres hawa nafsunya. Egonya direndahkan, hawa nafsunya betul-betul dipres, betul-betul ditekan. Yang diamalkan apa? Wa amila ma ba'dal maut. Dia mengamalkan apa-apa yang bermanfaat setelah dia meninggal dunia. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya di mana? Tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita, semua menjelaskan, meyakinkan kita bahwasanya apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal. Akan tetapi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagaimana kita mentatbik? Bagaimana kita mempraktekkan al-akhiratu khairun wa abqa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ternyata apa? Untuk mempraktekkan kehidupan tersebut gak mudah. Untuk mempraktekkan kehidupan kaidah al-akhiratu khairun wa abqa itu bukan sesuatu yang mudah. Butuh yang namanya perjuangan. Maka di sini disebutkan oleh para ulama 4 hal yang akan menjadikan kita bisa mempraktekkan kehidupan dunia kita menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja, dan akhirat adalah merupakan kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Ada. Nggih. Monggo, Pak. Bismillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan masalah bagaimana kita bisa menerapkan di dalam keseharian kita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal akhiratu khairun wa abqa. Bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Para ulama menjelaskan hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Beliau mengatakan miqyasud dunya la yanaqisu 'alal akhirah. Cara pandang kita untuk kita melihat dunia dan akhirat itu jangan sampai terbalik. Cara pandang kita ketika kita melihat dunia dan melihat akhirat itu jangan sampai terbalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur
memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqu anfusuhum wa hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kau heran-heran terhadap mereka dari sisi harta mereka. Wala auladuhum, begitu pula anak-anak mereka. Rasulullah nggak boleh takjub kepada orang yang banyak hartanya. Kita kalau ada ngomongin orang yang banyak hartanya gimana? Si fulan, kan seperti itu. Mobilnya jejer, kan seperti itu. Rumahnya banyak, istrinya anaknya subhanallah. Pokoknya kita terheran-heran kalau kita ngomongin tentang urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingati beliau, dan ini peringatan buat umatnya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau heran dengan harta-harta mereka. Enggak usah heran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada umatnya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau tertipu wahai Muhammad, jangan kau tertipu wahai kaum muslimin. Tentang apa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, tentang perpindahan mereka dari suatu negeri ke negeri yang lain. Kita terkadang jalan-jalan ke Eropa, enak ya, ke Eropa, ke ini, hebat. Kita itu sering tertipu dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara pandang kita itu jangan sampai terbalik. Ini bukan suatu nikmat yang menunjukkan Allah itu cinta kepada orang seperti ini, enggak. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwasanya orang dikasih harta, dilebihkan hartanya, itu orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Justru malah kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara pandang kita dibenarkan dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat ini harus dibenerin. Jangan tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kita terheran-heran dan jangan sampai kita juga tertipu. Kita terkadang itu subhanallah tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Kita anggap mereka adalah orang hebat ketika mereka bisa jalan-jalan, mengikuti seminar ini, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Kita anggap itu sesuatu yang hebat. La yaghurrannak. Jangan kau tertipu dengan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu perhiasan yang sedikit yang Allah berikan, yang sebentar, kemudian tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Setelah itu ya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Yang baik yang pandangan kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, lakinil ladzina taqaw rabbahum. Kata Allah, akan tetapi orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Coba, ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, kebaikan yang sebenarnya itu Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan berikan? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di surat Al-Imran, ketika zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir, disebutkan indahnya dunia. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita supaya tertipu dengan keindahan dunia yang begitu luar biasa. Setelah ayat itu, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Mau enggak kamu aku kasih tahu tentang yang jauh lebih baik dari itu semua? Disebutkan tentang apa? Tentang takwa, tentang iman, tentang akhirat.
Jadi jangan sampai kita apa? Terbalik melihat cara pandang kita terhadap dunia dan akhirat itu, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik-balik, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita dan kita tidak akan pernah bisa mempraktekkan wal akhiratu khairun wa abqa. Tidak akan pernah bisa. Kalaupun kita tahu wal akhiratu khairun wa abqa, kalau cara pandang kita masih sama seperti itu, ya nggak akan bisa pernah kita praktekkan. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu bahwasanya apa? Kita jangan sampai terlena, tertipu dengan hal tersebut. Ini mengharuskan kita untuk apa? Ya untuk sabar. Mengharuskan kita untuk sabar. Ketika ngelihat ada orang punya harta, ya sabar. Terkadang cara pandang kita sudah benar, berusaha untuk kita benarkan. Tapi apa? Sabar kita nggak kita latih. Ngelihat orang punya harta naik mobil, tidak sabar. Akhirnya muncul apa? Ya muncul hasad, muncul iri. Ini yang harus kita latih. Sabarnya harus kita latih. Dan ini syu'abul iman, ini cabang keimanan yang harus kita praktekkan. Qanaahnya harus kita latih. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Alhamdulillah. Waroknya harus kita latih. Ini semua apa? Syu'abul iman. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Praktek sehari-hari untuk mempraktekkan bagaimana supaya al-akhiratu khairun wa abqa itu bisa kita praktekkan keseharian kita. Qanaahnya harus iya, sabarnya harus iya, waroknya harus iya, amanahnya harus iya. Ini semua syu'abul iman. Dan banyak dalil-dalil tentang apa? Wajibnya kita menjalankan ini semua di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama juga, hal yang harus kita praktekkan di dalam keseharian kita, yaitu apa? Qasrul amal. Perpendek angan-angan kita. Perpendek amal-amal kita. Dunia sejauh apapun, sebanyak apapun, seindah apapun, sebenarnya apa? Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kita miliki, ya kalau sudah waktunya habis, ya habis. Seperti yang Anda sampaikan tadi pagi. Kalau enggak kita yang meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita. Itu aja. Maka apa? Jangan terlalu panjang angan-angannya. Kita itu subhanallah kayak mau dikasih umur kayak 70 tahun gitu kan. Makanya orang-orang Yahudi itu pengen apa? Pengen hidupnya kan lama. Coba antum baca di dalam surat Al-Baqarah. Apa keinginan orang-orang Yahudi? Mereka itu pengen hidup itu kan lama sekali. Kenapa? Cintanya terhadap dunia, hatinya itu meskipun mereka tahu al-akhiratu khairun wa abqa, tapi hatinya nggak bisa mempraktekkan itu. Makanya mereka apa? Tulul amal. Angan-angannya panjang, kayaknya umur itu 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun gitu. Ini yang akan menyebabkan apa? Menyebabkan seseorang itu nggak bisa mempraktekkan wal akhiratu khairun wa abqa. Coba kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, yaitu apa? Abdullah bin Umar ketika melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas hasir, tidur di atas tikar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Bangun, kemudian apa? Bekas tikarnya. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat itu Kisra Romawi, mereka tidur di atas dipan. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Itu seorang pemimpin, seorang rasul yang selama ini kita akan jadikan panutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang kaya atau enggak, Pak? Hah? Anak tanya, Rasulullah kaya atau enggak, Pak? Kaya, Pak. Gitu. Rasulullah itu kaya. Nikah sama Khadijah berapa maharnya? Hah? 100 onta. Coba bayangkan 100 onta. Umur 25 tahun Rasulullah sudah punya 100 onta. 100 onta itu berapa? Berapa M? Hampir 3 M. Kan seperti itu. Kita mungkin gak punya uang 25 miliar. 3 miliar di umur kita sekarang kan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ghazwah, ketika perang, dapat harta rampasan perang. Berapa yang Rasulullah dapatkan? Harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya bagaimana? Enggak tergantung dengan urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikarnya.
Rasulullah tidur di atas tikar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ma'ana wad dunia illa qaraqibin istadalla fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia seperti halnya seseorang yang safar, ketemu sebuah pohon, berhenti sebentar untuk bernaung, kemudian apa? Pergi dan meninggalkannya. Itulah kehidupan seseorang itu dengan dunia. Makanya Abdullah bin Umar dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan apa? Kun fid dunya gharibun au abiru sabil. Jadi tinggallah engkau di dunia ini seperti apa? Gharib, orang yang asing. Kalau orang yang asing kan nggak pengen lama-lama tinggal di tempat tersebut, pengennya sudah kembali ke negerinya. Au abiru sabil, atau engkau melewati sebuah kampung, melewat saja. Itulah kehidupan seseorang dengan dunia. Makanya Abdullah bin Umar beliau mengatakan apa? Idza amsayta fala tantadhiri sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kalau kita di pagi hari jangan nunggu sore hari. Kalau kita sore hari jangan nunggu pagi hari. Kita mau melakukan sesuatu, besok ayo Ustaz, kan seperti itu. Besok. Kayak seakan-akan kita jamin besok kita hidup. Enggak baca Al-Qur'an tuh, besok. Gitu. Enggak baca Al-Qur'an nanti sore. Kayak kita sudah dijamin bahwasanya kita masih hidup. Inilah qasrul amal itu. Perpendek angan-angan kita itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang akan menjadikan kita apa? Bisa menerapkan wal akhiratu khairun wa abqa. Kalau kita pandangan kita terhadap dunia dan akhirat benar, dan kita bisa mempraktekkan dengan sabar, qanaah, wara, amanah, akhirnya apa? Qasrul amal itu kita pendekkan. Angan-angan kita mikirin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kan itu yang kita pikirkan, sehingga kita subhanallah carinya enggak mandek-mandek, enggak berhenti-berhenti, kan seperti itu. Akhirnya waktunya sholat, belum, celenganku belum penuh. Akhirnya kita bukan berkorban dunia untuk akhirat, justru malah apa? Kita korbankan akhirat untuk dunia kita. Nasallallahu al-afiyah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga dengan apa yang kita pelajari tentang hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat menjadikan kita bisa jauh lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita tidak menjadi hati yang lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.